Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya karena yang ketarik pastinya energi yang lebih dominan. Kalau pembacaan secara massal, energinya massal seperti ini, yang ketarik itu yang terbaca otomatis yang paling dominan. Ya, silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Supaya bisa memahami sepenuhnya, jadi nggak salah paham, silakan kalian sesuaikan kalau memang cerita yang terbaca kali ini itu tidak sesuai dengan yang kalian alami, tidak sesuai dengan energi kalian ataupun seseorang yang sedang kalian pikirkan, berarti bacaan kali ini mungkin bukan untuk kalian, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini, ya seperti itu. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri nggak rame-rame seperti ini, nggak massal seperti ini, kalian bisa personal reading dan untuk personal reading, pembacaan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, nanti akan saya bahas di akhir video, oke? Dan untuk tema setiap konten saya, temanya itu saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Nanti apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu saya, itu apapun seru nggak seru ya, asik nggak asik akan tetap saya bacakan dan saya bahas secara detail. Seperti itu. Dan untuk judulnya nanti akan saya tentukan setelah semuanya terbaca. Mungkin di setiap judul saya mungkin seperti nggak menarik ya, seperti nggak ya nggak seru gitu ya, tapi belum tentu. Kalau kalian nonton dari awal hingga akhir, biasanya kalian baru bisa memahami arti atau detailnya pembacaan di setiap konten saya, seperti itu. Kita cek dulu ya, hari ini kita mesti bahas perihal apa. Kita serahkan sepenuhnya kepada semesta, silakan tarik nafas dalam-dalam, semoga banyak yang ketarik energinya ya, tetap rileks. Semoga ketarik juga energi permasalahan kalian sehingga mungkin dalam bacaan ini kalian bisa mengambil hikmah-hikmah positif bisa membuka wacana kalian lah ya. Oke kita mulai ya teman-teman. Kita mau lihat tentang apa ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan dukung channel ini dengan like, share juga comments ya. Oke kita lihat. Konsentrasi tapi tetap rileks. Service. Di sini ada yang sedang merawat orang sakit, ya, bisa orang tua atau siapapun, ya. Tapi di sini adalah permasalahan tentang service. Service itu pelayanan atau melayani. Ini bisa melayani siapapun, ya. Tidak selalu sakit, tapi di sini sifatnya adalah terkait dengan meladeni atau melayani atau mengabdi, ya, kepada seseorang, ya. Kepada satu hubungan juga bisa, ya. Bisa anak, bisa, oke. Jalan buntu, ya. Jalan buntu, impas sih, ya. Impas itu jalan buntu atau sesuatu yang belum ada jalan keluarnya, ya. Service itu juga bagian dari usaha, ya. Usaha, aduh. Trickery, tipu daya. Victim. Waduh. Banyak yang jadi victim, ya. Victim itu korban. Dari apa? Dari tipu daya. Tipu daya seseorang, ya. Dan rupanya di sini belum ada jalan keluar, ya. Jalan keluarnya apa? Mungkin ingin melepaskan karena sudah sadar bahwa saya ini hanya dimanfaatkan. Saya ini sudah, eee, totalitas terhadap satu hubungan, ya. Tapi berkali-kali saya itu diperdaya, saya berkali-kali dibohongi, berkali-kali saya itu dibuat sakit, ya. Tapi untuk entah itu menyelesaikan hubungan ya, mungkin putus atau nggak mau lagi menetap di hubungan ini, atau meninggalkan, ini masih eee, belum ada solusi, belum ada solusi. Gimana sih caranya?
untuk bisa melepaskan dari seseorang. Karena apa? Saya lihat di sini, mungkin ini bisa kalian ya, bisa juga terbolak-balik karena energinya general. General itu bisa vice versa teman-teman ya, terbolak-balik antara energi kalian, juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Jadi silakan kalian sesuaikan. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Di sini ya, sudah totalitas ya. Ada beberapa ya, saya lihat dari, mungkin beberapa, saya bilang nggak semua ya, beberapa. Beberapa dari yang nonton itu sudah sampai, gimana ya, totalitasnya kadang ya, sudah dikhianati mungkin ya, dibohongi, tapi tetap saja baik ya, melayani dengan baik ya. Tapi di sini selalu saja terulang di apa ya, dibodohin, jadi merasa kok saya lama-lama jadi orang bodoh ya, menetap di dalam satu hubungan yang saya sudah dengan penuh ketulusan, servis ini bisa berarti juga ketulusan ya, keikhlasan untuk merawat ya, untuk melayani, untuk, tetap bertahan dalam satu hubungan. Mungkin karena memang cinta kasih atau apapun. Dan tapi di sini menemui jalan buntu. Tidak ada nggak ada kemajuan atau perbaikan ke arah yang menuju menuju yang lebih baik ya. Gini-gini terus gitu loh. Gini-gini terus. Dan di sini saya sangat jelas ya. Yang sangat jelas adalah berkali-kali dibohongi, ditipu, ada juga beberapa juga ya, beberapa nggak semua, itu diselingkuhi. Oke. Jadi mungkin di sini adalah orang-orang yang nonton merasa menjadi korban dari satu hubungan atau korban dari perbuatan seseorang dalam satu hubungan. Oke. Sementara ini untuk yang kalian yang nonton mungkin yang resonate masih belum tahu mesti ngapain. Harus digimanakan, saya harus ngapain. Ini rupanya ya teman-teman, saya yakin nggak ada yang kebetulan ya, terutama untuk yang baru saja atau tiba-tiba menemukan konten ini. Saya kira mungkin semesta ingin menunjukkan sesuatu dari readingan kali ini ya. Sampai sini kalau ada yang resonate silahkan tulis di komentar. Nggak resonate nggak apa-apa. Kalau kali ini nggak resonate kalian bisa nonton video saya yang lainnya mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Oke, ini rupanya yang ingin semesta tunjukkan kepada kita ya dan perlu kita bahas. Oke, sekarang kita lihat ya, ceritanya seperti apa sih kok sampai berkali-kali ditipu, berkali-kali dibodohin, istilahnya seperti itu. Seakan-akan kalian itu jadi korban dari satu hubungan. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat kronologisnya, ini saya singgahkan dulu. Kronologisnya gimana? Ada cerita apa sih kok sampai jadi korban? Kok sampai berkali-kali ya? Padahal sudah tulus mengabdi, berjuang, totalitas dalam satu hubungan. Ya. Sampai di sini akhirnya nggak, karena berkali-kali ya, begitu aja polanya. Sampai berkali-kali mikirnya gini, terus ini mau sampai kapan? Terus ini harus gimana? Saya bingung. Kita lihat dulu ya, ceritanya seperti apa. Kita harus cek supaya tahu apakah bacaan ini untuk kalian, karena ini general. Oke, saya lihat di sini ada yang berusaha ya, berusaha untuk menjaga komunikasi, menjaga koneksi tetap baik ya, karena mungkin kalian itu memang penuh kasih sama seseorang ini ya. Kemudian kalau awalnya sih saya lihat memang sama-sama mencintai atau sama-sama apa ya, seperti gayung bersambut ya, someone express love, a message of love. Kalau awal-awal kayaknya 24 jam, 7 hari seminggu ya, nggak lepas komunikasi ya. Tapi kemudian di sini ya, hammer itu palu, di sini ada sabotage ya, sabotage. Mungkin awalnya itu memang saya lihat di sini ada persisten, repetitif. Jadi telepon ini atau mungkin komunikasi atau ungkapan rasa atau bentuk perwujudan cinta itu bertubi-tubi awalnya. Awalnya. Sehingga mungkin ya biasa kalau orang dikasih cinta ya.
Orang kalau baik ya kepada kita, kita akan bisa lebih baik. Tapi kalau kita jahat, kadang-kadang memang tidak semuanya orang bisa membalas, tapi memang nggak perlu membalas sih ya. Tapi di sini saya lihat ya, karena mungkin orang yang terhubung atau berdealing sama kalian ini, dengan kalian ini, awalnya itu memang sangat baik, sehingga membuat kalian itu jatuh jatuh hati, jatuh cinta, jatuh jatuh kasih, jatuh tulus, jatuh ikhlas, seperti itu ya. Ya, seakan-akan ya sudah, oke, tapi di sini ada break up, separation, stop the pattern, silent treatment, dan abandonment. Tapi ini mungkin ya, hanya awal saja. Kemudian ini ada pecok, tahu pecok nggak? Kapak, ya. Break up, ada yang putus atau tiba-tiba ngilang. Ada yang berpisah atau jeda, ya. Ada yang tiba-tiba kemudian nggak gini lagi. Jadi secara polanya sudah nggak kayak dulu, nggak gigih, nggak persisten, nggak intens lagi. Secara komunikasi, bisa online, bisa secara langsung, ya. Itu nggak intens lagi, ya. Tapi di sini saya melihat mungkin kalian tetap berusaha ya, tetap berusaha untuk menjaga hubungan. Jadi mungkin kalian lebih apa yang ya manut wae gitu ya, nurut aja di mana oh mungkin dia oh ya mungkin dia sedang sibuk, oh dia ada alasan begini dan begitu. Awalnya sih menerima ya, tapi sebenarnya dalam hati nelangsa. Kok gitu ya? Ya, kadang-kadang diajak ngomong di sini no dealing, terus hurt, avoiding a conversation, call, person, when there is still angry. Kalau kalian yang sering bertengkar atau mungkin pernah ada konflik ya, kemudian orang ini jadi berubah, banyak yang seperti itu, walaupun nggak semua yang nonton ya. Mungkin pernah ada clash atau konflik atau ketidaksepemahaman sehingga kemudian kok jadi energinya menjauh. Ada yang seperti itu. Ada juga, kalau memang seperti itu mungkin saat ini sedang fase-fase di mana mungkin masih sakit ya, masih anget. Kalau luka belum sembuh lukanya, it's okay ya. Tapi di sini saya melihat kok ini ada jangka waktu yang panjang, sampai-sampai mungkin dari kalian mikirnya, "Loh kok sekarang polanya nggak kayak dulu ya? Kenapa dia berubah? Kenapa dia sekarang tidak intens seperti dulu, tidak gigih ya, seperti dulu?" Di sini ascending, ini mana ini yang ikut? Ini aja deh ya. Di sini ada ya, yang berkali-kali itu setelah putus nyambung ya, karena di sini aks dan di sini ascending ya, preparing for union. Jadi ada yang putus nyambung. Oke. Karena apa? Di sini soalnya saya lihat kalian seperti gembok dan kunci ya. Jadi muter-muter, benar cerita yang di sini, tapi akhirnya salah satu di mana yang mungkin sering diabaikan karena di sini saya merasakan banyak abandonment ya, pengabaian ya. Akhirnya merasa sakit, "Oh, kok saya jadi korban ya?" Kalau ini rupanya orang ini kadang-kadang ya, mau datang kalau ada maunya ya. Terus baik-baik kalau memang dari sisa-sisa waktu. Jadi bukan prioritas ya, nggak seperti pada awalnya. Awalnya seperti ini, gigi. Oke. Oke, sebenarnya kalian itu saling mencintai dari awal, ya. Tapi ada yang di sini sifatnya fun flirting. Pertamanya saling goda-goda, ternyata nyantol, gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini kalau memang cerita yang kalian alami tidak seperti yang saya bacakan ini, berarti bacaan ini bukan untuk kalian fix no debat ya, karena ini adalah pembacaan general yang nonton rame-rame, energinya juga rame-rame ya. Jadi ini yang perlu kita bahas ya teman-teman ya. Soal cerita dalam satu hubungan di mana dulu awalnya baik kemudian kenapa sekarang enggak ya. Dulu intens secara komunikasi ya, sekarang mungkin tidak lagi seperti dulu. Ada sempat, putus nyambung, ada hubungan on off, ada kadang muncul kadang hilang ya. Tapi secara koneksi energi rupanya saya masih merasakan ya, di sini kalian itu masih banyak kliknya, masih banyak nyambungnya. Oke, ya. Oke, ada beberapa di sini yang mungkin bahkan sudah blokir.
ya, sudah blokir. Tapi kalau yang sudah diblokir sebenarnya secara perasaan, secara pikiran masih nyambung. Sebenarnya itu berat, ya. Di mana kita itu perasaan masih nyambung kepada seseorang, tapi akses untuk komunikasi terbatas atau bahkan diblokir. Banyak di sini, oke? Siapa yang sampai sini cocok? Silahkan tulis di komentar. Dan siapa juga yang sampai sini belum subscribe? Jangan lupa di-subscribe. Kita lihat ya, cek energi sebelah kiri dan kanan. Silakan kalian sesuaikan, kalian yang kiri atau yang kanan, ya. Dan dia yang kiri atau yang kanan, ya. Kita mau cek energi masing-masing. Apakah ini adalah energi kalian berdua? Oke. Kita mau cek yang sebelah kiri dulu ya teman-teman. Yang sebelah kiri dulu. Yang sebelah kiri energinya bagaimana? Yang sebelah kiri energinya bagaimana? Oke, yang sebelah kiri ini ya saat ini sedang sangat terpuruk kondisinya, ya. Seperti titik terendah dalam kehidupan. Saya nggak pernah loh Bunda, seterpuruk ini karena seseorang, ya. Sebenarnya saya sering berhubungan dengan orang lain, ya, bahkan yang lebih dari si dia. Tapi entah kenapa baru dengan orang ini loh saya seperti ini. Banyak yang seperti itu. Ya, coba saya lihat lagi ya. Orang ini membuat saya ya terpuruk sekali. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman. Di sini ada cinta segitiga saya lihat. Terutama yang blokir, terutama untuk orang-orang yang benar-benar menghilang dan sering menghilangnya daripada tidaknya. Ya, ini membuat kadang-kadang pikiran kalian arahnya memang sudah tahu ke sana. Ini pasti ada orang lain, ya. Nggak mungkin enggak, karena dia bukan, mungkin kalian lebih mengenal ya seseorang yang sedang berdealing dengan kalian. Sehingga kalian tahu, ini bukan pola dia menghilang seperti ini atau bukan pola dia model-model dengan gaya yang seperti ini. Ya, sehingga membuat pikiran kalian sangat kalut. Kalau kalian yang di sebelah kiri. Oke, yang sebelah kiri ini orangnya memang penuh cinta, tapi agak obsesif ya, agak obsesif. Dan beberapa memang mungkin terlibat dalam hubungan cinta segitiga, ya. Beberapa di sini memang orang-orang yang punya banyak teman, ya, banyak circle. Kemudian yang jelas ya, sangat saya rasakan, ini orang yang sebelah kiri sangat terpuruk karena perasaan cinta terhadap seseorang, ya. Sebenarnya kalau sudah terpuruk seperti ini, sebenarnya bukan cinta lagi yang dipikirin ya. Bagaimana saya bisa melupakan dia sebenarnya, tapi belum mampu. Oke, siapa yang kiri? Silahkan disesuaikan ya. Kalau memang bukan kalian ya jangan. Oke. Aduh. Mohon maaf teman-teman, di sini banyak yang sudah memberikan ya dalam satu hubungan ya, totalitas, termasuk banyak yang berbagi secara materi, ya. Berbagi banyak hal termasuk materi, walaupun materi bukan satu-satunya. Segala sesuatunya sudah diberikan kepada seseorang yang terhubung dengan cerita ini tadi. Ya, totalitas seperti yang saya bilang di awal, ya. Waduh, ya sakit semua. Sabar ya teman-teman, saya ikut merasakan di sini sakit sekali. Ada yang sampai depresi. Mohon maaf. Semoga saya salah. Ya. Kita lihat energi yang sebelah kanan. Siapakah si dia? Bagaimana energinya? Kita lihat ya teman-teman. Yang sebelah kanan energinya seperti apa? Yang sebelah kanan energinya seperti apa? Oke. Ini dua. Saya ambil lagi ya. Oke. Orang yang kanan ini adalah orang yang banyak masalah. Orang yang banyak masalah. Saya melihatnya ya, orang ini kalau punya banyak masalah,
biasanya minta tolong sama yang kiri. Dan yang kiri biasanya tidak tegaan kemudian membantu. Kenceng banget energinya seperti itu. Oke, Son of Pentacles. Orang yang kanan ini adalah orang-orang yang apa ya? Saya lihatnya boros. Ya. Sebenarnya bukan boros ya, tapi sama uang itu apa materi itu gampangin ya. Mungkin karena bisa jadi itu adalah kebiasaan ya, atau memang awalnya dulu orang yang punya atau gimana. Tapi saya melihatnya lebih ke memanfaatkan orang. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kok nggak adil sih Bunda, yang kanan apa kiri? Coba lah. Kalau kalian ya, jangan nyalain saya tok. Ini Son of Pentacle. Di sini adalah Ten of Wands ya. Ini permasalahan. Ini Son of Pentacles itu adalah energi-energi muda dalam hal yang sifatnya materi. Nah, orang-orang ini sering bermasalah-masalah duit. Bisa dikatakan seperti itu atau materi. Atau bisa dikatakan bahwa orang-orang yang kurang dewasa dalam permasalahannya, menyelesaikan permasalahannya. Biasanya ini bergantung atau selalu melibatkan orang lain untuk membantu dia, ya. Sulit orang ini menyelesaikan dengan sendirinya. Dengan dirinya sendiri, sulit. Itu. Kalau kalian tahu, kalau kalian sering nonton tarot ya, kalian bisa mengerti artinya. Walaupun tidak sepenuhnya saya sampaikan hanya arti saja, termasuk saya masukkan bagaimana intuisi saya merasakannya, ya. Jadi saya nggak ngarang, ya. Jadi nggak usah protes, "Loh kok gitu? Loh yombo." Ya nggak tahu. Bacaannya seperti ini, ya. Oke, lanjut. Saya ini berusaha netral ya. N netral. Kalau R mundur ya, atret. Kalau P parkir. Oke, di sini. Oke, tapi saya melihat orang ini ya. Orangnya itu sering merenung ya. Merenung, mencari pencerahan ya. Semoga pencerahan atau perenungannya itu menghasilkan baik ya. Orangnya kalau saya sering merasakan kalau malam sering merenung sih ya. Merenung. Apakah dia kalau merenung itu memikirkan seseorang cinta? Di sini Son of Cups ya. Ya, Son of Cups, Ace of Cups. Mohon maaf, tapi kalau seperti ini, Ace of Cups dan Son of Cups, bisa saya artikan di sini. Dan saya sesuaikan dengan intuisi saya. Orang ini kalau punya masalah, ya, minta dengan mengandalkan mungkin ya, entah dia itu cantik atau ganteng, ya, atau dia itu menarik, nggak tahu punya kelebihan apa. Itu dia akan menarik orang-orang dengan pesonanya, tebar pesonanya, ya, supaya membantu dia. Dalam perenungannya saya lihat ya, siapa lagi nih ya yang mau saya mintain tolong. Mohon maaf teman-teman, ini modelnya seperti ini. Untuk kalian yang mungkin energinya di sebelah kanan, saya mohon maaf, saya hanya baca kartu. Kalau memang tidak sesuai dengan kalian, ya jangan dianggap ini bacaan untuk kalian dong, jangan GR gitu ya, jangan terlalu sensitif. Jadi seperti itu teman-teman ya. Energi masing-masing ya, bisa seseorang yang kalian pikirkan bisa terbolak-balik, mana yang kalian silakan tulis di komen. Kemudian saya mau memantapkannya lagi dengan mengambil inisial ya. Inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian, atau inisial apapun di antara kalian berdua ya. Ini hanya tambahan, jangan berpatokan hanya pada inisial, yang penting adalah kartunya. Kalau memang kartunya sesuai, kemudian ada inisialnya, berarti itu mantap ya. Tapi kalau nggak ada inisialnya is okay, nggak ada masalah. Oke, kita lihat teman-teman. AE ya. AE Madiun, Trenggalek, Tulungagung, ya betul. Plat nomor. I ASI, Edi, Edo, Ijo, judi. Ada yang suka judi tak? Banyak. Beberapa suka judi, nggak semua ya, nggak semua.
Kalau saya bilang beberapa atau ada, itu nggak semuanya ya teman-teman ya. Bijak, yang bijak. Ini general. Oke, T, TJ, B, G. Gigabyte. Banyak yang suka minta pulsa. Iya nggak? Dia minta pulsa. Nanti saya bayar, gak kira bayar. Ya. Oke, ini inisialnya silahkan kalian sesuaikan. Kemudian saya lihat ya. Saya ingin melihat kalau yang sini nggak usah dibahas lagi tentang kesetresannya ya dan keterpurukannya. Cuma nanti mungkin bisa nyimak pesan semestanya. Tapi saya lihat yang ini loh ya. Sebenarnya orang ini maunya apa sih? Ya. Orang ini maunya apa kepada ini ya? Masa menjadi ini saya lihat banyak korbannya. Korbannya kok banyak ya. Orang ini sebenarnya maunya apa sih? Apakah sebenarnya dia itu memang punya masalah yang memang selayaknya dibantu atau enggak sih? Atau orang ini memang suka cari masalah? Coba saya lihat sih energinya orang ini lebih dalam ya, teman-teman yang sebelah kanan. Mohon maaf untuk kalian yang sebelah kanan ya. Simak baik-baik. Kalau memang kali ini itu ini bukan plek persis sama punya kalian, jangan kegeeran terus marah-marah sama saya ya. Saya cuma pembaca kartu ya. Oke, kita lihat. Sebenarnya orang ini gimana sih? Ya. Terutama untuk yang sebelah kiri, kepada yang sebelah kiri. Sebenarnya dia gimana sih? Yang kanan dulu ya. Kemudian nanti yang kiri. Yang kanan dulu. Yang kanan kepada yang kiri sebenarnya maunya apa ya? Mau diapain gitu loh. Ini hanya sebatas energi ya, teman-teman. Kartu itu membaca energi. Alam semesta, energi seseorang termasuk energi keinginan, ya, energi niat, ya. Tapi bukan berarti benar-benar pasti bahwa dia akan begini, akan begitu. Yang akan terjadi ke depannya itu pastinya kuasanya Tuhan, ya. Kita cuma baca energi, ya. Kalau energinya bagus diaminin supaya terjadi bagus. Kalau yang terbaca energinya buruk ya, jangan diaminin ya. Nauzubillahi min dzalik, semoga tidak terjadi. Seperti itu ya. Kita lihat yang kanan kepada yang kiri seperti apa energinya. Dia di atas angin sih ini kepada yang kiri. Di sini energinya emperor ya. Dia merasa bisa menguasai perasaan, hati, mungkin bahkan kehidupan secara umum yang kiri. Ya. Merasa di atas angin. Oke, lanjut. Jadi ya seenaknya. Oke. Orang ini saya lihat ya. Dia akan marah-marah. Dia akan meninggalkan atau dia ini di sini enteng aja dia pergi. Kalau yang ini nggak nurutin, kalau yang ini nggak sesuai ekspektasinya. Jadi orang ini mutlak saenake dhewe. Ya, mohon maaf untuk yang kalian yang berada di sebelah kanan. Ya, saya mohon maaf. Energi yang saya baca seperti ini. Tapi kalau ini bukan energi kalian, ya berarti ini energi orang lain. Ya, oke. Dia ini keras ya teman-teman ya, saya lihat ya. Energinya kepada yang ini seperti apa? Dia nggak mau tahu, dia sangat egois ya. Dia selalu merasa betul ya. Dan dia akan mempergunakan ini sampai tujuannya tercapai. Contoh, dia pengen jam harus sampai tercapai ya. Gitu. Kalau nggak marah, kalau nggak peduli ya. Dan dia nggak peduli yang sebelah kiri ini mau dapat dari mana atau nurutin gimana caranya, ini sudah nggak mau tahu, maunya ya diturutin ya. Dan kalau enggak di sini dia akan minta tolong orang lain, dia akan minta sama orang lain ya. Dengan energi kemanipulatifan dia, dengan tipu dayanya dia. Oke, paham? Lah kok jahat ini?
Kok jahat ada orang kayak gini? Ada nggak sih? Cemplung no sumur ya? Enggak ya, enggak ya. Enggak ya, ini guyon ya teman-teman ya. Jangan, dosa. Rugi. Rugi kalau orang ini digitukan. Urusi diri kita sendiri aja. Biar semesta yang memberikan pelajaran untuk dia. Ya, kita nggak berhak kok. Yang kiri kepada yang kanan sebenarnya bagaimana? The lover. Mau dia apa-apain ya cinta. Ya. Bucin ta. Jangan bucin. Enggak, bunda saya sebenarnya sudah nggak cinta. Ya. Tapi saya tuh hanya ingin melupakan dia. Sakit semua saya sama dia. Gitu ya. Gitu ya. Silakan tulis di komentar. Ini orang tulus yang kiri, ya. Balasannya kayak gitu. Ketulusannya dimanfaatkan. Nine of Cups. Wah, ada hal ya. Orang yang kiri ini ya, kurang apa coba? Nyeneng-nyenengkan yang sebelah kanan. Semua dituruti. Ya. Apa keluh kesahnya ditampung, diberikan jalan keluar. Yang kanan nggak tahu diri. Mohon maaf untuk kalian yang sebelah kanan ya. Saya baca apa adanya. Oke. Setiap ini yang bikin masalah, ya. Walaupun ini nggak salah ya. Kadang-kadang ini yang minta maaf. Saya rasakan seperti itu. Iya Poga, iya Panda, iya Pak iya. Energinya seperti itu. Lah kok kayak gini sih, Rek? Gak capek ta? Oke, di sini capek sebenarnya. Saya ingin bangkit. Ada beberapa yang ingin ini berubah supaya jadi baik, ya. Ada beberapa yang ingin lepas dan ingin melupakan. Ada yang masih banyak ya, yang masih berharap ini bisa baik sama ini. Bisa nggak sih dia baik sama ini? Kalau saya lihat dari kartu yang sampai sini ya, enggak bisa. Tapi coba saya lihat ya, tak tanyain ya. Hei, kanan, kamu itu sebenarnya nggak ada niatan baik dikit aja, atau nggak kasihan sama yang kiri, sedikit saja ya. Ini sampai sini banyak yang nangis. Tak jamin. Tak jamin. Saya merasakan seperti itu. Nggak tahu bener apa enggak. Ya, ini nggak usah pakai inilah. Nah, ini enak. Ada yang nangis, ada yang berbesmili. Apa berbesmili itu? Berkaca-kaca. Ya, coba saya lihat ya. Kamu itu nggak kasihan sama yang ini. Kamu itu kok tega sih? Kamu kok jahat sih? Coba saya tanya ya. Sampai sini ada yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe ya. Nggak ada penyesalan atau rasa bersalahkah di sini? Coba saya lihat ya. Oh lah, orangnya nggak bisa berpikir dewasa. Orangnya sangat egois dan mau menangnya sendiri. Ada sih, kepingin menjadi orang baik ada. Cuman, ya itu tadi. Sering ke distract untuk kembali lagi ke hal yang buruk. Atau kalau kepepet satu masalah, gitu lagi. Banyak yang suka judi ya, saya lihat ya. Ada, oke. Kenapa dia tidak melepaskan kalian? Iya memang. Karena dia tahu kalau kalian lepas ya, dia akan kesulitan untuk cari bantuan. Walaupun mungkin ada ya. Tapi salah satu atau mungkin satu-satunya yang bisa sangat dimanipulatif, yang mungkin baik ya, itu kalian. Oke, board, heart. Apakah dia nggak nyaman? Apakah dia nggak cinta? Sebenarnya ada cinta, ya, ada cinta. Tapi ya itu, cinta kalau ada butuhnya lah buat apa? Itu bukan cinta itu. Ya, dia nyaman. Ya pasti nyaman lah. Lah ini memang baik, gimana nggak cinta ya?
wong ini baik. Tapi apakah dia setia? Saya kira enggak, ya. Mungkin cintanya hanya untuk ini. Tapi saat dia butuh, seharusnya kalau dia cinta dan dia setia, jadi dia akan membina dengan ini, ya hubungan yang baik, ya, membahagiakan ini, tidak menyengsarakan ini, ya. Kan logika aja. Walaupun mungkin dia ngomongnya cinta, nggak ingin melepaskan. Loh, nggak ingin melepaskan belum tentu cinta loh, teman-teman. Dia tak pisahin nggak mau. Nah, tak tinggal nangis-nangis, ya. Bukan berarti dia cinta. Bisa jadi ada butuhnya. Bisa jadi karena terbiasa bersama. Jadi nggak enak kalau nggak ada. Emang kalian mau di posisi itu, ya. Pada prinsipnya orang cinta itu setia. Tapi apakah bisa cinta itu terbagi? Sangat bisa. Itu kenyataan. Kalian lihat di sekitar kalian. Cinta terbagi-bagi semuanya. Cinta sama tanaman, cinta sama hewan, cinta sama keluarga, cinta sama anak. Itu berarti kan cintanya terbagi-bagi. Iya nggak? Sayangnya sama banyak hal. Bukan satu hal. Itu. Ya. Tapi pada prinsipnya kalau cinta sama pasangan seharusnya setia. Ya. Apalagi kalau pernikahan atas nama Tuhan. Kata gak setia gimana? Mau gak setia gimana? Mau Tuhan murka? Jangan ya. Itu sih. Kemudian kita mau lihat ya. Emang ini punya rencana atau punya keinginan atau punya niat, sedikit saja niat baik ada nggak sih? Kalau penyesalan saya lihat saat ini dia belum menyesal sih. Tapi saya lihat ya penyesalannya ya. Dia merasa menyesal dan bersalah nggak sih? Karena di sini dia cuman saya melihat energinya tetap berharap dan tidak ingin dilepaskan sama ini. Gitu, ya. Apa bunda dia sudah blokir? Loh kalau sudah blokir ya sudah jelas, ya. Sudah apalagi kalau blokir sudah lama, dia nggak buka-buka lagi. Ya jelas berarti nggak mau terhubung sama kalian toh. Kalian nggak usah berharap, ya harus logis, ya. Tapi kalau masih berkomunikasi walaupun hilang-hilangan, ya, orang ini masih ada butuhnya sama kalian. Lanjut ya. Sebenarnya orang ini niatnya apa sih? Niatnya, bukan niat. Orang ini menyesal apa enggak, ya? Orang ini menyesal, merasa bersalah atau tidak, ya. Merasa menyesal atau bersalah atau enggak. Nanti habis gini saya lihat kondisinya orang ini saat ini sebenarnya gimana sih, ya. Dia sedang happy, apa sedang mikirin kalian, apa sedang mikirin utang, coba saya lihat nanti habis ini. Knight of Wands, ya. Adakah dia penyesalan? Oke. Bentar ya, saya ambil 3 ya supaya enak. Gak adil bunda, yang kiri gak dilihat. Saya disuruh seperti ini, suruh bahas yang kanan nih. Terus gimana? Gimana kalau kalian personal aja supaya lebih enak, ya. Oke. 9 ya. Oke 9 sampai tak hitung. Takutnya 6. Oh ya nggak mungkin ya. 6 kan kebalik. Oke. Apakah ada rasa penyesalan dan merasa bersalah? Coba. Penyesalan dan rasa bersalah saya lihat tidak besar atau bahkan nggak ada. Cuman jangan ditinggalin itu aja. Karena dia ingin selalu bersama kalian. Tidak ingin terputus. Pada prinsipnya dia cinta, ya, cinta tapi cinta obsesi. Cinta yang apa ya? Bukan ketulusan. Ya. Oke. Orangnya cinta kok sama kalian. Cinta. Ingin hubungan terus berlanjut sebenarnya. Ingin berlanjut gimana bunda? Wong dia sudah ngilang. Sudah 35 tahun. Lah kok suwi? Kok lama? Ya berarti kalau yang gitu-gitu ya kalian harus lebih logis ya. Berarti ya enggak. Ini bukan bacaan untuk kalian, ini orang lain ini, ya kan? Gitu. Jadi kalau cintanya cinta, dia nggak mau lepas ya. Jadi dia hanya memanfaatkan saja. Coba saya lihat ya, lagi ya. Dia hanya memanfaatkan dan cinta kalau ada butuhnya. Kalau saya lihat tadi iya, tapi coba saya lihat lagi ya.
Pada prinsipnya sebenarnya cinta, ya. Masalahnya gini loh teman-teman, kalau saya lihat ya, bukan bagaimana dia ya, tapi saya lihat juga bagaimana kalian yang di sebelah kiri itu selalu lemah, ya, selalu memberikan apa yang dia inginkan, ya. Jadi akhirnya bukan lagi kebaikan, mohon maaf, antara baik dan bodoh itu bedanya tipis. Tapi tidak ada salahnya kita baik terus sama orang, walaupun dianggap bodoh sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Perhitungannya bukan sama ini, sama Tuhan. Dan Tuhan selalu ada reward atau hadiah untuk orang-orang yang baik. Itu sih. Untuk kalian yang sebelah kiri, kalau nggak ikhlas mending jangan bantu. Daripada kalian merasa menjadi korban dari seseorang. Wah, aku dimanfaatkan aja. Ya sudah, jangan kasih apa-apa. Beres. Tapi saya cinta. Wah, ya repot. Masalahnya bukan di orang ini berarti. Masalahnya yang sebelah sini. Gitu. Oke. Ya, kalian diputusin dia balik lagi mau. Kalian dimintain bantuan selalu mau. Ya gak apa-apa, itu baik ya. Tapi berikanlah dengan ikhlas. Kalau kalian memberikannya dengan ikhlas dan tidak ada, kalau kasih tulus ya nggak akan mempermasalahkan mau dia mau gimana pun, kasih aja. Ya gimana bunda, saya juga pingin ya diberikan perhatian dan sebagainya, itu namanya bukan kasih lagi, timbal balik. Ya minimal dia mau berterima kasih, tetap aja itu namanya, mau dia nggak terima kasih, mau dia ngilang, mau apa, kalau kita mau kasih, mau bantu, kasih. Ya. Supaya apa sih sebenarnya ya? Supaya kalian nggak dalam keadaan yang seperti ini. Penuh kekecewaan, penuh nggak terima, ya, kesedihan. Kalau ikhlas nggak mungkin sedih. Kalau tulus ikhlas cinta nggak mungkin menyakiti kita. Itu. Oke? Paham ya? Coba kita lihat ya kondisi dia saat ini seperti apa ya. Apakah dia memikirkan kalian? Oke. Apakah dia memikirkan kalian? Saya tidak fokus ke yang kanan saja. Ini untuk semuanya yang sedang memikirkan seseorang, ya, atau ceritanya seperti ini. Si dia yang kalian pikirkan ini, apakah dia saat ini memikirkan kalian? Bagaimana kondisi dia saat ini, ya? Apakah dia lagi senang-senang? Sedang apa dia? Oh, dia lagi tarawih, ya. Berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Amin, ya. Atau sedang mendoakan kalian. Atau dia sedang dugem. Coba saya lihat. Sedang apa dia? Bagaimana kondisi dia saat ini? Langsung keluar. King of Wands. Dia sedang melakukan banyak hal yang terkait dengan tanggung jawab. Saya cuma ambil 3 ya. Dia sedang banyak pikiran. Rupanya fokusnya terhadap sesuatu yang sekiranya kalau memang orang ini nggak ada gejala-gejala ya, nggak ada indikasi menuju ke kalian, orang ini fokusnya memang bukan pada kalian. Tapi kalau memang orang ini sudah mulai nelpon, mulai komunikasi atau ingin ketemu, fokusnya ke kalian, ada yang sedang dia fokuskan. Oke, ini ya yang sudah keluar mana. Oke. Three of Cups. Mana ya? Supaya jelas ini deh. Nah, jelas ya. 3 cups. 3 cups ini adalah sesuatu yang terbagi-bagi. Bisa dikatakan di sini cinta bersegi-segi. Kalau masuk dalam cinta bersegi-segi, orang ini ada fokusnya ke orang lain, ya. Sedang banyak effortnya ke orang lain, ya. Rupanya mungkin kalau memang dia ada orang lain, dia ini sedang fokus ke orang lain karena apa? Karena dia sedang ada masalah sama orang itu, ya. Mungkin cemburu-cemburuan kek atau apapun, ya. Ada masalah sama seseorang yang lain. Itu, ya. Itu kondisi dia. Apakah dia memikirkan kalian? Enggak begitu, ya. Ada sih sedikit, tapi tidak
fokusnya hanya ke orang lain yang bukan kalian. Mohon maaf ya, mungkin kalian kecewa. Tapi ya ini kan hanya kartu, kalian nggak perlu juga percaya ini benar atau enggak, ya. Percayanya sama Tuhan, ya. Yang penting kita tetap menjaga akidah, keimanan, yakin ketentuan Tuhan itu yang terbaik. Selama kita mau mendekatkan diri sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan baik, insya Allah yang diberikan Tuhan itu yang terbaik memang untuk kita. Walaupun itu kita rasakan nggak bagus atau berat ya, mungkin di dalamnya ada sesuatu atau mungkin Tuhan ingin kasih reward melalui hal-hal yang mungkin berat awalnya di kita, ya. Berpikiran positif. Oke, kemudian kita lihat pesan semestanya. Untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, ya, cerita ini. Apa sih yang harus kalian lakukan? Terutama ya, untuk yang kalian yang sedang buntu, ya, sedang buntu, nggak tahu sudah saya harus ngapain. Saya ini sekarang nggak bisa mikir apa-apa, secara tubuh banyak yang sudah sangat lelah, ya. Secara fisik kena banyak. Coba saya lihat ya. Pesan semestanya untuk kalian semuanya, ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya yang nonton video ini. Dikasih 2. Embrace through each other you find the missing piece. Ini nggak saya ambil karena banyak ya. Sebenarnya gini teman-teman ya, repot. Kalau kalian masih gandoli atau memegang erat, mempertahankan hubungan karena mungkin rasa cinta atau sudah terlanjur apalagi yang kaitannya sama duit ya. Sorry, tuh sampai mencong. Saya melihatnya memang sulit kalau harus berpisah karena di sini tidak semudah itu untuk berpisah ya, terutama yang kaitannya sama duit. Ya, kalau saran saya, kalau kalian ikhlas, ikhlaskan saja daripada itu menjadi ganjalan. Tapi ya gimana mau ikhlas kalau yang nominalnya besar-besar ya teman-teman ya. Serem itu sih. Ya banyak berdoa teman-teman ya. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Ya, kalau kita yakin, kalau memang harus hilang atau memang harus kita ikhlaskan, saya doakan semoga tergantikan dengan yang lebih baik ya, lebih berkah, lebih banyak. Amin. Ya. Kemudian untuk yang masih belum bisa ya, karena merasa sangat klik ya, karena mungkin satu-satunya orang ini saya belum bisa melupakan, minta petunjuk sama Tuhan atau minta diberikan kekuatan atau kesabaran ya, kedamaian hati supaya bisa berpikir lebih jernih lagi, supaya dituntun ke arah mana yang lebih baik ya. Keputusan apa yang lebih baik, apa yang harus dilakukan. Terutama untuk yang depresi atau mungkin yang sedang stres terpuruk ya. Jangan terpuruk berlama-lama tanpa menyadarkan diri sama Tuhan ya. Saya yakin nurnya Tuhan ya, itu bisa membangkitkan kita, menguatkan kita. Amin. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. Ya, for the heart is the gateway to the soul. Ya, saya bilang di sini sesuai dengan pesan kartunya. Pesan semestanya itu gini ya. Sayangi jiwa kalian pada intinya ya. Karena apalagi yang stres-stres ya. Kalau kalian stres yang rugi siapa? Kalian dan orang-orang yang mengasihi kalian. Sementara orang-orang yang mungkin ya, kalian pikirin belum tentu mikirin kalian. Ya, tapi nggak usah terlalu berharap orang yang mungkin menurut kalian penyebabnya adalah dia si penyebab ya membuat kalian seperti ini. Mending kalian nggak usah berpikir seperti itu. Pikirkan saja kalian bertanggung jawab atas jiwa kalian, hati kalian, pikiran kalian sendiri ya. Karena tidak ada yang bisa membantu kalian kecuali kalian sendiri. Ya. Saya sudah cerita teman enggak memberikan solusi ya. Saya sudah dibantu ini itu psikiater. Udah diri sendiri dulu ya. Bisa minta sama Tuhan. Ya. Sebenarnya di dalam hati itu sudah ada petunjuk kadang-kadang ya. Cuman kalian secara pikiran ya, biasa manusia itu kadang-kadang kalau sudah mengandalkan logika ya, kemampuan otak ya, kadang-kadang lupa. Ada hal-hal di luar itu yang bukan wewenangnya manusia, bukan kapasitas manusia. Manusia seberapa sih sepinter-pinternya, tapi sementara Tuhan itu sangat luas.
Bisa membolak-balikkan hati, bisa membolak-balikkan keadaan. Kenapa kalian nggak minta sama itu, yang punya punya itu semua? Bukan dipikir dan dirasa-rasakan terus ya. Ya ambyar ya, hancur, lebur. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya di hati kalian itu sudah tahu jawabannya, sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya kalian yang harus memanage itu ya. Lanjut ya. Kadang-kadang petunjuk dari semesta itu atau arahan dari apa ya, jawaban dari doa-doa itu kadang-kadang sudah ada ya, sudah ada. Tapi apa ya, tertutupi oleh pemikiran kita sendiri. The past is now behind you. Sebenarnya masa lalu ya sudah di belakang. Kalau ini sudah berlalu, ya sudah jangan digenggam terus. Release it and embrace new possibilities. Ya, sudah lepaskan, jangan digenggam terus. Berikan kesempatan untuk segala sesuatu yang baru, yang baik. Bukan saya bilang harus sama orang baru, tapi kehidupan kalian harus baru, harus bangkit. A new path is now available to you. Follow it with faith. Sebenarnya sudah ada kesempatan-kesempatan untuk bisa melupakan orang ini atau mungkin melepaskan diri dari hubungan toksik ya. Banyak. Tapi kadang-kadang pemikiran atau mungkin apa ya? Ada hal yang terus menarik. Ya jangan diturutin ya. Kendalinya di kalian sendiri. Maka dari itu minta kekuatan sama Tuhan. Ya, saya bukan ahli dakwah ya. Saya hanya membacakan kartu. Bisa kalian ambil secara positifnya saja. Kalau kalian pikir ini, menurut kalian ini nggak bagus ya sudahlah ya. Saya mohon maaf, mungkin dalam penyampaian itu kurang baik ya, mungkin kurang dipahami, mungkin kadang-kadang bertele-tele banyak omongnya. Ya beginilah saya, kalau suka di-subscribe, kalau nggak usah ya. Oke, saya kira itu saja untuk personal reading. Silahkan cek deskripsi video ini ya. Kalau dibaca baik-baik, pasti kalian bisa. Ya, jadi saya nggak mau ngomong panjang lebar. Pembacaan di saya secara personal itu video call seperti ini. Nanti jadwalnya diatur oleh admin. Nomor yang tertera di bawah video ini itu nomor admin. Silakan hubungi admin. Ketiknya daftar tarot aja, jangan yang lain. Hai kak, saya mau, gak usah. Tambah nggak dibaca, mungkin dibaca, tapi nanti akan beberapa hari mending daftar tarot aja, tok ya, supaya fast respon. Untuk yang sudah daftar ya, mungkin kemarin atau hari ini, mungkin baru dibalas nanti malam sama Mbak Dia. Soalnya HP-nya kapan itu error ya. Semoga bisa cepat saya dapat jadwalnya sehingga saya juga cepat bisa bacakan. Jadi saya nggak hutang ya. Itu aja sih saya kira. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Semoga bacaan ini manfaat untuk kalian sehingga bisa berkah. Berkah untuk saya yang baca, berkah untuk kalian yang nonton dan sudah buang-buang kuota ya, supaya nggak rugi-rugi amat. Dapat hal-hal yang positif. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.